يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bermuajah lagi dalam melaksanakan kewajiban kita, kewajiban Bapak dan kewajiban kalian. Kewajiban Bapak menyampaikan ilmu dan kalian adalah menuntut ilmu. Kalian bisa lihat bahwa proyek ini adalah proyek standar nasional, dinamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Seperti biasanya, silakan dan kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita doakan barusan memberikan berkah pada kita semua, ya. Dan seperti biasa, setelah berdoa mari kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW dengan melantunkan solawat ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Putra sama Arifah izin. Izin. Ada surat? Ada. Ya. Dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin merupakan kegiatan pembelajaran yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran, ya, yang diramu dalam satu kegiatan. Tapi satu kegiatan ini tidak dilaksanakan dalam satu pertemuan, ya. Dilaksanakan kalau yang sekarang kita bahas adalah untuk 4 pertemuan. Jadi nantinya yang terlibat adalah guru Quran hadis termasuk Bapak sendiri, ya. Nanti Ustadz Dena Lesmana nanti akan disampaikan, ya, termasuk bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalian di sini melalui proyek ini salah satunya kalian dituntut untuk bisa melafalkan, bisa mengungkapkan apa yang dilaksanakan. Termasuk nanti jenis kegiatan ini yang kita laksanakan
akan dilaksanakan setiap pada asar ya, dari tanggal 18 sampai 25 Agustus ya 2023. Jadi semua peserta mulai dari kelas 10, 11, 12 hadir dalam kegiatan ini. Nah, temanya kegiatan ini P5 PPRA adalah temanya bangunlah jiwa raganya, sedangkan topiknya melalui pengajian rutin pada asar. Ya mungkin kegiatannya tidak akan lama, 1 jam atau mungkin 1 jam lebih sedikit ya. Selanjutnya dasarnya atau capaian pembelajaran ini fase berdasarkan kelas ya. Pada akhir fase F, capaiannya yang dihendaki capai adalah peningkatan pemahaman nilai agama, penguatan koneksi spiritualitas, pengembangan kemampuan berpikir. Terus. Sedangkan tujuan pembelajaran 1, pemahaman mendalam terhadap ajaran agama Islam kan melalui pengajian ya, pengajian rutin, menambah pembentukan karakter, akhlak dan mulia, peningkatan kesadaran spiritual. Dari paparan awal kalian sudah bisa memahami sedikitnya atau menangkap ya, mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa. Nah, kira-kira nih dari kegiatan proyek yang akan nanti kita laksanakan, kalian ikuti ya, kira-kira apa manfaat yang kalian rasakan sebagai siswa jika rutin mengikuti kegiatan pengajian rutin ya setiap pada asar ya. Kira-kira beri waktu setengah menit untuk berpikir, kira-kira apa ya yang ras? Meningkatkan pemahaman terhadap agama. Meningkat pemahaman terhadap agama ya. Terus karena setiap harinya ya belajar Al-Quran, hadis, tafsir itu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam. Jadi kita tahu tentang hukum, tentang sejarah dan lain sebagainya. Ada lagi? Mungkin cukup. Ada lagi? Ya, yang keras? Menurut saya manfaat dari pengajian rutinan ini seperti mendorong keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan etika sosial. Etika sosial. Maksud etika sosial itu pergaulan sosial. Ya. Ada lagi? Ya? Menurut saya itu penyadaran diri dan tujuan hidup dan pengembangan kemampuan berbicara. Cuma 2. Ya, udah beda-beda. Ada lagi? Coba, ya. Menurut saya membentuk pribadi yang seimbang dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, pribadi yang seimbang berarti kepribadian yang berorientasi berdasarkan kehidupannya itu berpikir terhadap kehidupan dunia dan akhirat ya. Nah, memang kalau digali lebih dalam, tiap orang dan kalian ya, Bapak yakin mempunyai persepsi masing-masing, mempunyai pandangan masing-masing terhadap manfaat yang dirasakan dalam kegiatan ini ya. Apalagi nanti setelah kalian mengikuti pelaksanaan ya, dan setelah mengikuti proyek ini, pengajian ini, banyak sekali manfaat yang insya Allah akan kalian dapatkan. Nah, sedangkan nanti kajian materi lebih terfokus kepada tafsir Al-Quran, hadis dan kisah Nabi, mungkin termasuk kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah salafus soleh ya, orang-orang yang soleh yang sekiranya bisa lebih memperkuat kepada keimanan kita dan meningkatkan akhlakul karimah kita ya. Guru yang dilibatkan, guru mata pelajaran yang dilibatkan, artinya kegiatan yang kalian ikuti dalam proyek ini itu 1 kali kegiatan kalian mendapatkan penilaian, perhatian dan
arahan dari beberapa guru. Kalau di proyek ini dari 4 guru, ya. Yang pertama dari Bapak sendiri, terus yang kedua dari Ustaz Dena Lesmana, yang ketiga dari Ustaz Ang Nur Hidayat, yang keempat Ustaz Dena Ramdhani. Kenapa proyek ini dilaksanakan? Salah satunya kita berpegang kepada dalil yang sudah umum, yang sudah diketahui, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini artinya kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini tugas yang akan diberikan dalam kajian, tapi ini tidak akan semuanya, mungkin salah satu, ya. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kalian nanti akan diberi arahan, apakah berbentuk proyek amal sosial, berbasis nilai agama, atau penulisan esai, refleksi diri, diskusi kelompok, atau yang lainnya, ya. Nanti akan diarahkan dalam setiap pertemuan, ya, karena yang direncanakan di sini pertemuannya itu adalah untuk 4 kali pertemuan, ya. Apakah ini tiap pertemuan akan berbeda seperti ini, atau mungkin dalam 2 pertemuan metodenya sama, diskusi kelompok, refleksi diri, atau proyek amal. Tergantung nanti guru atau tim yang menjawabnya, ya. Nah, ini yang harus disiapkan, yang harus kalian siapkan adalah setiap menghadiri pengajian itu bawa Al-Quran atau referensi atau alat tulis, terus dalam pelaksanaan terus bersemangat, berpartisipasi, ya. Tidak bolong-bolong kehadirannya. Pikiran terbuka itu menerima apa yang disampaikan, ya. Merasa rendah hati, antusiasme, kepedulian, buku catatan atau jurnal itu ya, buku catatan masih sama. Terus, nah di sini salah satunya kalian mencoba untuk berlatih bersiap bertanya. Berarti kalian dari awal pelaksanaan itu harus memperhatikan, ya, jangan sampai bertanya tapi tidak nyambung dengan tema kegiatan, ya. Nah, ini tertiban kedisiplinan, termasuk rasa hormat dan kesopanan, ini harus diterapkan. Nanti pada pelaksanaan kalian dilibatkan, ya, apakah jadi panitia, jadi pembawa acara atau lainnya, ya. Jadi kalian tidak pasif, aktif, ya, gitu. Kira-kira siap? Siap. Siap? Siap. Baik. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Cukup? Nah, baik. Oh iya, kelewat. Untuk pelaksanaan proyek ini bisa nanti dilaksanakan di masjid atau mungkin di madrasah, ya, atau di kelas. Jadi pelaksanaannya tidak terpaku harus di masjid saja, bisa di kelas, bisa di madrasah, atau di tempat-tempat di lingkungan kita yang memang memadai untuk pelaksanaan ini, ya. Ada yang tanyakan? Satu kali lagi tanyakan, ada? Enggak. Ya, kalau sudah mengerti, alhamdulillah bahwa kegiatan ini seperti tadi yang disampaikan akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 25. Materi hari ini cukup sekian, ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kalian paham dan bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang nanti direncanakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.